Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita renungkan pagi hari ini satu tema yang saya rasa penting juga, yaitu terobosan di penghujung kehidupan. Ya, jadi kita sebagai orang percaya seharusnya percaya ya bahwa kehidupan kita bukan saja seperti cahaya fajar yang terus kian bertambah terang perlahan-lahan begitu, tapi juga ada suatu terobosan. Saudara tahu ya, terobosan itu suatu loncatan iman atau terobosan lah ya, suatu kecepatan yang tidak biasa ya daripada yang normalnya itu. Nah, mari kita lihat dua contoh kehidupan dari Alkitab. Satu dari Perjanjian Lama itu Simson, kehidupan Simson. Yang satu lagi dari Perjanjian Baru yaitu kehidupan Rasul Yohanes. Mari kita baca dulu Simson ya. Hakim-Hakim pasal 16, ya kita baca di akhir hidupnya aja ya. Jadi kita tahu Simson lah ceritanya seorang yang dinazir ya, seorang yang dipersembahkan semata-mata untuk Tuhan. Dia punya kekuatan, waktu itu Israel ditindas oleh orang Palestina. Dia melayani sebagai hakim ya, membunuh ya, waktu itu konteksnya memukul mundur lah orang Palestina. Setelah itu kita tahu dia ada Delila ceritanya, dan akhirnya dia ditangkap orang Filistin, dibutakan matanya, masukin penjara. Dan kita di akhir hidupnya dia malah disuruh jadi kayak pelawak begitu ya. Orang Filistin kumpul, ada 3.000 orang itu, laki-laki perempuan ya, di satu gedung. Dan Simson disitulah Simson berdoa ya. Tuhan, dia pegang 2 tiang yang utama di situ, dia rangkul itu dan dia berdoa, Tuhan tolong berikan kekuatan aku kali ini aja ya. Biarlah aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini, membalas kedua mataku ini yang dibutakan itu. Kemudian kita baca ayat 16 itu bagian bawahnya. Akhirnya dia membungkuk sekuat-kuatnya, rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi kalau kita berpikir kayaknya kehidupan Simson selesai di penjara ini. Dia udah buta, sudah nggak ada lagi harapan lah ya. Udah di penjara sama orang Filistin, malah dijadiin lawak. Dan sepertinya ya sudah, dia akan mati seperti itu. Memang dia pernah jadi hakim ya, pahlawan lah gitu ya. Tapi ternyata enggak. Di penghujung kehidupannya, nah ini ada kasusnya. Dia berdoa minta kekuatan dari Tuhan dan dia bisa merubuhkan itu bangunan itu, dan ada yang 3.000 lebih itu laki-laki perempuan. Tapi Alkitab bilang bahwa yang dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu dia hidup. Dan Alkitab di kitab Ibrani bilang dia itu pahlawan ya, Simson. Terlepas dari segala kelemahannya lah, pokoknya dia pahlawan. Dan di penghujung kehidupannya terjadi terobosan. Ini yang saya maksud itu. Terobosan itu karena perbuatan Simson di penghujung hidupnya sebelum dia mati itu justru lebih hebat daripada pelayanan-pelayanan dia yang normal sebelum-sebelumnya itu. Ya, jadi kita sebagai orang percaya boleh berharap seperti ini ya. Ini kasus Simson ya. Coba dulu kita lihat kasus Rasul Yohanes ya. Waktu itu Rasul Yohanes ditanya sampai terus ya, apa yang akan terjadi sama dia ini Tuhan, katanya. Terus Tuhan bilang, ya kalau aku menghendaki dia masih hidup sampai aku datang, itu kan bukan urusanmu. Jadi dari situ, dari perkataan Yesus kelihatan bahwa Rasul Yohanes dirancang untuk ada suatu terobosan di penghujung kehidupannya. Dia akan berusia tua, kira-kira begitulah ya. Dan memang benar ya. Jadi Rasul Yohanes itu hidup, dia pelayanan di tim pertama dengan Petrus. Dia sebagai bukan sebagai pemimpin utama, top leader, bukan. Petrus itu pemimpin. Rasul Yohanes mengikuti ministrinya itu terutama kepada orang-orang Yahudi. Kemudian kita tahu Paulus dipanggil Tuhan juga, ministrinya terutama orang-orang bukan bangsa Yahudi. Nah, ketika Petrus dan Paulus sudah mati martir di Roma itu, Kaisar Nero tahun 67 Masehi, dan Yerusalem dihancurkan tahun 70, Rasul Yohanes sudah keluar. Dia sudah tinggal di Aceh kecil ya, menurut tradisi dia tinggalnya di Efesus, kota Efesus. Nah itu di tahun 90 atau 95 Masehi, disitulah terjadi terobosan dalam kehidupan Rasul Yohanes. Dia mendapat pewahyuan di Pulau Patmos, ya memang dia mengalami penganiayaan, tapi dia mengalami pewahyuan di Pulau Patmos ya, dan sebenarnya Injilnya maupun surat-suratnya itu hampir sama ya waktunya dengan ditulisnya kitab Wahyu di
pewahyuan Yesus Kristus di Pulau Patmos itu. Nah, sebenarnya pewahyuan Rasul Yohanes ini sungguh dahsyat, Bapak Saudara. Alkitab bilang Tuhan berbicara 3 kali dalam Perjanjian Baru melalui Petrus dan timnya pada orang Yahudi khususnya, melalui Paulus dan timnya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan melalui Rasul Yohanes dan timnya itu kepada gereja yang sudah jatuh pada zaman itu. Ya, banyak para pemimpin ini nggak ngelihat pewahyuan, artinya latar belakang pewahyuan Rasul Yohanes itu, ya. Sebab mereka para pemimpin umumnya samain aja gereja sama denominasi itu disamain aja, ya. Itu tandanya dia nggak ngelihat bahwa teologi Yohanes itu seperti itu, ya. Saya dapat kesempatan tuh kira-kira 10 tahun lah ngajar teologi Yohanes itu, teologi Perjanjian Baru. Nah, kemudian banyak juga pemimpin nggak melihat karena pewahyuan Rasul Yohanes itu ya penutup. Jadi Alkitab tuh kalau nggak ada pewahyuan Rasul Yohanes itu seperti cerita yang nggak selesai gitu loh. Nah, di situ Rasul Yohanes bilang di kitab Wahyu itu bilang tidak ada lagi maut, yang adalah upah dosa. Jadi segala akibat-akibat dosa itu nggak ada lagi, ya. Dan makna lautan api itu bukan neraka kekal, itu ministry daripada para pemenang untuk memurnikan, membersihkan, menghakimi sehingga orang banyak mengenal kebenaran. Ya, pada akhirnya langit dan bumi baru, ya. Itu luar biasa pewahyuan Rasul Yohanes ini, ya, penutup, ya. Terobosan di dalam di penghujung kehidupan Rasul Yohanes itu satu terobosan, ya. Nah, jadi saya melihat kedua orang ini, baik Simpson, ya, maupun Rasul Yohanes, pelayanan, ya ini khususnya terobosan dalam pelayanan, ya. Ada juga sih terobosan dalam bidang bisnis, ada bidang olahraga, musik, ada juga, ya. Jadi tapi yang kita bicarakan ini dalam bidang ministry pelayanan itu dahsyat sekali. Baik Simpson maupun Rasul Yohanes sama-sama melakukan terobosan di penghujung kehidupannya. Nah, sekarang gimana kita? Kita terapkan dulu kepada diri kita. Yang kita yakin normal-normalnya lah, ya, bahwa jalan orang benar seperti cahaya fajar kian bertambah terang sampai rembang tengari. Jalan hidup kita makin tua kita makin makin terang lah, ya. Orang Kristen tuh makin tua bukan makin loyo, yang memang manusia lahiriahnya makin berkurang kekuatannya. Tapi manusia batiniahnya terus diperbarui hari lepas hari, dia makin terang. Makin dipenuhi pewahyuan, firman Tuhan, pengertian-pengertian, hikmat, kayak begitu, ya. Dan dampaknya ya makin besar tentunya, ya. Jadi itu yang normalnya, ya. Tapi kita boleh berharap lah, padamu ada terobosan, ya. Kayak si Peres itu, siapa itu? Dia bisa menerobos, ya. Ada terobosan lah, nanti mungkin suatu saat kita bicara soal itu, ya. Tapi intinya kita boleh berharap semoga kita mendapat kasih karunia untuk membuat suatu terobosan dalam kehidupan, di penghujung kehidupan kita, ya. Jangan kita di penghujung kehidupan kita justru kita jatuh bikin malu, ya. Ini saya mau sedikit komentar, ya, bukan mau tapi maksud saya begini, saya memberi contoh, ya. Kalau saudara 2 garis, ya. 2 garis itu, kalau ini 2 garis ini tidak sejajar, tapi di awalnya nggak kelihatan dia bahwa dia tidak sejajar. Tapi kalau ditarik terus makin jauh baru kelihatan dia bahwa itu tidak sejajar. Jadi kalau menurut saya ini, ya, orang-orang yang kok awalnya bagus gitu, terus ujung-ujungnya kok malah terjadi sesuatu yang memalukan nama Tuhan. Ini barangkali di awalnya emang dia udah salah, ya. Udah salah fondasi istilahnya lah. Tapi belum kelihatan, baru nanti di penghujungnya baru kelihatan, ya. Nah, kita berdoalah supaya kita mendapat kasih karunia, supaya dasar yang, ya, kita benar di awal, ya, dan terus berjalan makin terang, bahkan ada terobosan di akhir kehidupan kita, ya. Semoga kita mendapat kasih karunia dari Tuhan seperti itu, ya. Haleluya. Amin.